masih di Warna-Warni Inilah Indonesia. Suasana di belakang saya ini adalah suasana kota di malam hari Gorontalo. Tempat ini adalah Taman Air Mancur Simpang 5 Telaga. Dan tempat ini adalah perbatasan antara wilayah Kota Madia Gorontalo dan juga Kabupaten Gorontalo. Bukan hanya di sini tempat di mana suasana malam Gorontalo terlihat, ada juga yang namanya Taruna Remaja. Di situ juga banyak penjual, dari penjual nasi goreng, bakso, dan lain sebagainya. Kemudian di Taruna itu juga ada yang namanya lapangan tenis, lapangan olahraga di mana setiap hari Minggu masyarakat mengadakan atau kumpul di situ untuk olahraga. Bukan hanya di Taruna Remaja pemirsa, tapi juga ada Taman Rekreasi Damai Kota Gorontalo. Di situ juga bisa kita lihat suasana malam Gorontalo. Seperti apa? Ikuti liputannya di Warna-Warni Inilah Indonesia. Di ufuk barat mentari mulai memasuki batas cakrawala. Pantai Leato terdapat di Kelurahan Leato, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Untuk mencapai lokasi pantai itu, pengunjung hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit dengan jarak tempuh sekitar 5 km dari pusat kota. Para pengunjung dapat membeli beberapa ekor ikan dari nelayan yang ada di atas perahu. Inilah salah satu dari sekian banyak suasana yang ditawarkan untuk wisatawan. Pemirsa, mau tahu keanekaragaman yang ada di Gorontalo? Ikuti liputannya hanya di Warna-Warni Inilah Indonesia dari Gorontalo. Makam Keramat Haji Bu Ulu letaknya di pusat kota Gorontalo, Jalan Teguh Umar, Kota Gorontalo. Haji Bu Ulu adalah seorang aulia atau waliullah. Gelar Haji Rusa karena pada saat melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci, beliau terbang dengan mengendarai seekor rusa. Di sana, beliau sempat melanggar satu aturan, yakni memasuki Ka'bah tanpa izin dan melihat sesuatu yang ada di dalamnya. Karena keingintahuannya, beliau menengadah ke langit-langit Ka'bah. Perbuatan ini diketahui oleh seorang syekh dan dia dikutuk untuk 7 turunan tidak diperkenankan menunaikan ibadah haji. Dan apabila memaksakan diri, maka akan berlaku kutukan yang diberikan pada beliau, yakni tanda semacam daging yang tumbuh di kepala menyerupai tanduk rusa. Menurut kepercayaan masyarakat Gorontalo, bahwa Gorontalo senantiasa luput dari bencana alam maupun bencana lainnya, adalah berkat lindungan daripada roh-roh para aulia-aulia tersebut.
Masjid Hunto Sultan Amai. Ini adalah masjid tertua di Gorontalo yang berumur sekitar 300 tahun, dibangun pada masa pemerintahan Sultan Amai yang memerintah pada tahun 1560 sampai 1590. Masjid ini terletak di Kelurahan Biau. Di sini terdapat sebuah sumur dan beduk yang sama usianya dengan masjid tersebut. Pemirsa, warna-warni inilah Indonesia. Mau tahu keanekaragaman lainnya yang ada di Gorontalo? Ikuti liputannya hanya di Warna-Warni Inilah Indonesia dari Gorontalo.
tahapan awal itu dari pembuatan rangka yang dari sebelah itu, dari gudang sebelah, dari bengkel. Lalu masuk ke tahap perakitan selanjutnya seperti pendumpulan, terus masuk di pengecatan, lalu masuk di sampai di gambar ini, pembuatan gambarnya sama-sama kita lihat. Setelah pengecatan berakhir, maka akan masuk di tahap selanjutnya seperti tahap gambar ini, seperti ini. Macam-macam itu, kalau sesuai pesanan juga, kalau seperti lalu dicat lagi. Kalau prosesnya sampai 2 jam, sekitar 2 jam per unit. Jadi perharinya itu sekitar 5 sampai 6 unit. Lalu kita pindah ke tahap pemasangan rangka bawahnya atau sasis. Kalau pemasangan ini dia memakan waktu sekitar setengah jam, paling tinggi setengah jam. Kalau di sini dibilang cup, untuk cupnya ini penjahitannya untuk pengerjaannya sekitar 20 sampai 30 menit per unit. Sampai 30 menit. Iya. Ini setelah dipasang bawahnya seperti ini. Ini tinggal dicat saja. Dan untuk selanjutnya tinggal dipasang lagi di motor. Untuk pemasangan kalau seperti ini tinggal pasang kabel untuk nyalakan lampunya. Tahap penggandengan di motor sudah selesai. Kalau kita di sini ada sekitar 3 model yang standar.
Terima kasih pemirsa, masih di Warna-Warni Inilah Indonesia dari Gorontalo. Setelah tadi kita melihat proses pembuatan dari bentor, dan kemudian kita akan melangkah lagi melihat kuburan-kuburan keramat yang ada di Gorontalo. Salah satunya adalah kuburan Jupanggola, kemudian Pulu Bunga. Seperti apa kuburan keramat yang menjadi keramat di Gorontalo dan paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Gorontalo, karena menurut mereka itu adalah benar-benar keramat dan bisa membawa berkah bagi masyarakat. Kita akan ikuti liputannya hanya di Warna-Warni Inilah Indonesia. Telapak kaki Lahilote, lokasinya terdapat di tepi pantai indah, kurang lebih 2 km dari pusat kota Gorontalo. Tepatnya di Kelurahan Pohe, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Dapat dijangkau dengan kendaraan roda 4, roda 2, dan bentor. Menurut legenda, telapak kaki tersebut adalah bekas telapak kaki seorang pemuda yang menikah dengan bidadari dan jatuh dari kayangan, kemudian meninggalkan bekas telapak kaki di atas batu. Makam Keramat Pulu Bunga letaknya di Kelurahan Tanjung Kramat, sekitar kurang lebih 4 km. Almarhum adalah seorang pemberani yang memiliki ilmu yang tinggi yang dihidayah oleh Tuhan. Hidayah ini digunakan beliau dalam menegakkan keadilan dan kebenaran serta melindungi rakyat yang tertindas. Goa Baya Lomilate berada di tepi pantai, letaknya di Kelurahan Tanjung Kramat, Kecamatan Kota Selatan, kurang lebih 4 km dari pusat kota Gorontalo dan berdekatan dengan makam Keramat Pulu Bunga. Dalam goa tersebut terdapat banyak kerangka manusia yang konon kerangka tersebut adalah kerangka para perompak yang dikalahkan oleh penduduk di tempat itu dan di bawah pimpinan Pulu Bunga.
Baya Lomilate artinya muka mayat. Pemirsa, warna-warni inilah Indonesia. Nah, pemirsa, di daerah Gorontalo ini ada yang pantai ya, di mana pantai ini tempat masyarakat Gorontalo berekreasi. Di antaranya adalah Pantai Indah atau Pantai Tangga 2000, kemudian ada Karang Citra dan lain sebagainya. Nah, di pantai-pantai inilah pemirsa, masyarakat banyak menggunakan tempat ini sebagai ajang untuk rekreasi, kemudian bisa foto-foto bersama. Seperti apa? Kita ikuti liputannya hanya di Warna-Warni Inilah Indonesia dari Gorontalo.
pemirsa, ini saya masih di toko souvenir, namanya Maharani Souvenir. Adalah kerajinan khas Gorontalo. Iya. Yang mana ya? Oke, yang ini. Itu dari batok kelapa. Nah, Terbuat dari ini adalah terbuat dari batok kelapa. Sampai saat ini terus membudaya, tapi regenerasi untuk pemain dari alat ini cuman apa ya, kecilnya ya, bukan asli. Pemainnya ya cuman satu aja gitu, belum ada regenerasi sampai dengan detik ini. Nah, ternyata juga ada yang unik. Ini dari mana, Mbak? Itu dari Gorontalo Utara. Gorontalo Utara. Ya, Gorontalo Utara adalah salah satu kabupaten baru, ya, baru 2 tahun kemarin ya, 2 tahun lebih. Sudah mau hampir 3 tahun kabupaten tersebut berdiri. Dan ini adalah kerajinan khas dari masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara. Saya putar ya. Iya. Kita lihat ya. Ini terbuat dari apa, Mbak? Itu dari pasir pantai. Terus yang ini yang coklat-coklat itu dari koran. Koran bekas. Iya, koran bekas. Jadi Oke, daur ulang. bisa di zoom. Jadi ini adalah hasil daur ulang. Iya. Ini adalah koran. Berarti ini yang bulat-bulatnya ini koran, Mbak ya? Iya, koran. Ini loh. Ya. Jadi masyarakat dari Gorontalo Utara begitu kreatif membuat semua dari yang bekas-bekas. Tapi orangnya nggak bekas. Oke, kita mau jalan lagi. Ini ada Nah, ini yang kerawang dari Karo. Iya. Tempat minum, tapi ini nggak diisi ya, kosong. Jadi biasanya di Gorontalo banyak tamu-tamu daerah yang datang, dan untuk menghindari yang namanya ada label-label dilihat orang, mereka menutupnya pakai ini. Semua terbuat dari karao. Pemirsa, masih di warna-warni inilah Indonesia, dan kita masih di tempat Maharani Souvenir, di mana menyediakan kerajinan-kerajinan ataupun ciri khas dari Provinsi Gorontalo. Dan tadi kita sudah ngomongin tentang baju ya, ternyata juga kerudung juga ada dari kerawang. Kalau sini jilbab. Kita masih di Maharani. Kalau tadi alas kepala untuk perempuan, kerudung rao. Kali ini untuk para lelaki. Istilahnya upia karanji. Ya. Ini pernah Presiden Gus Dur. Dia beli banyak buat dipakai, dan kemana-mana waktu itu dipakai ya. Iya. Cuman dia nggak ada tulisan Gorontalonya, tapi ada juga yang tulisan Provinsi Gorontalo. Nah, ini juga beragam, bukan cuma satu macam. Kalau mau peci, istilahnya model peci, kita coba kalau bisa nggak? Nggak cocok. Ada topi. Model peci kayak gini. Kalau mau gaul dikit, muat kali ya. Gini. Ini juga upia karanji. Kalau ini biasanya bapak-bapak kalau mau ke masjid, mangkainya ini. Berapa macam ya? Oh ya, ini. Beda kan? Modelnya berbeda. Jadi pemirsa, bukan hanya baju yang punya ukuran, kepala juga punya. Ukuran kepala juga ada. Kalau kepala sedikit gede,
Kasih ukuran paling besarnya berapa, Mbak? Itu 10. 10. Ukurnya gimana ya? Dan ini tidak ditemukan di tempat lain. Ya, hanya ada di Gorontalo. Terbuat dari akar pohon mintus. Kayak apa ya? Akar pohon itu pohonnya di hutan dan katanya sekarang susah. Susah untuk didapat. Iya, untuk didapat. Makanya mungkin sedikit mahal ya. Ini Iya. 165.000 untuk semua model. Terserah mau model kayak apa. Kalau modelnya udah lebih dari ini kayak lebar itu sudah lebih mahal lagi. Lebih mahal lagi. Iya. Ya. Kalau ini cewek bisa pakai ya. Bisa. Itu Mbak yang pakai bisa. Kalau ini buat laki-laki. Biasanya orang sholat, Iya, pakai. sholat Jumatan atau sholat hari-hari besar seperti Lebaran. Mereka pakai ini. Cuma memang agak sedikit sudah mulai apa ya istilahnya ya, Mulai memudar. dan Tetapi masih banyak orang mencari karena ini susah didapat. Nggak ada di tempat lain, hanya di iya, Gorontalo. Gorontalo. Apalagi ya? Ini ada kerajinan tangan batok kelapa juga, ada Oke. dompet-dompet. Tuh. Bukan cuman di Bali atau di Lombok atau di daerah mana yang ada batok-batok kelapa, apa namanya, kerajinan khas, tapi juga di Gorontalo. Ini terbuat dari batok kelapa. Tadi kita udah lihat gantungan kunci sama jepitan konde. Kalau kali ini apa ya, Mbak ya? Ini tempat apa ya? Bisa buat uang koin. Oh, recehan. Recehan. Oh, Ada dalamnya tasnya. seperti ini. Iya. Luarnya kayak gini. Taks. Nutupnya kayak gini. Unik. Benar-benar unik. Biasanya sih namanya manusia dia suka, ada yang tergantung ya. Ada yang suka unik, ada yang nggak suka unik. Kalau suka keunikan ada di Gorontalo. Ini namanya dompet recehan. Ya. Terus ini ada tas. Dari batok kelapa juga. Semua terbuat dari batok kelapa. Sama ya. Depan belakang sama. Namanya kayak gini. Kalau dibuka, wait. Dibuka. Belum ada isi lah, Mas. Belum ada isinya. Kosong. Satu gini harganya berapa, Mbak? Bervariasi tergantung besar kecilnya. Kalau ini 60.000. Oh, Ya, ada yang lebih besarnya lagi. oke. Kita ngeliat ini. Ini apa sih? Yang ini? Oh, tas ukuran gede. Iya. Hai, Mirsa, saya pikir ini adalah hiasan dinding, ya, atau hiasan pintu. Ternyata ini adalah tas. Coba. Ini bisa isi handphone nggak ya? Cuman memang ini agak sedikit terbatas isinya. Kalau ditaruh handphone, isinya mungkin nggak muat, tergantung tipe berapa ya. Kemudian dikasih duit, harus ada tempat kecil dulu, kalau nggak dia blunder, bisa keluar. Nah, ini dalamnya. Dan ini terbuat dari batok kelapa. Dah. Untuk tas batok bulat, di patok harganya 50.000. Iya. Sini nih. Jangan lihat harganya, tapi lihat adalah kreativitas dari masyarakat Gorontalo. Iya. Ya, bikin tas. Dan kalau bilang mahal ya wajar ya. Bikinnya susah. Kemarin batok kelapa. Saya nggak mau. Oke, ada lagi, Mbak. Itu tasnya. Ini tas juga. Ini dompet. Oh, dompet. Iya. Nah ini, jadi dari ini tempat recehan, ini tas-tas, ini dompet. Sama juga ya, Mbak? Iya. Halo, Bu. Dompet dari batok ya, Mbak? Dari batok.
Batok kelapa. sisa buangan batok kelapa. Oh, jadi kalau ada batok yang istilahnya pecah-pecah karena nggak semua batok itu utuh ya. Kalau dikeluarin dari apa namanya Kelapanya. kelapa, kulitnya ada yang pecah, ada yang utuh. Kalau utuh dibikin kayak gini, kalau nggak utuh jadinya kayak gini. Iya. Nih. Pilihan warna juga tergantung selera. Ya. Satu dompet di bandrol 80.000. Kalau yang suka unik ya beli aja kali. Buat oleh-oleh juga boleh ya. Iya. Atau buat hadiah buat orang-orang atau teman-teman yang dari luar daerah. Pet. Gak banyak sih bisa diisi. Duit aja takut dia keluar. Ini buat apa ya? Nah, ini juga buat duit. Namanya juga dompet. Cuma nggak bisa ngisi kartu kredit, ATM dan lain sebagainya. Nggak bisa. Just for jalan-jalan atau ke pesta. Pesta ya cocoknya Mbak ya? Nah, bisa. Kayak gini. Ya. Tapi saya nggak ke pesta Mas. Oke. Ini apalagi pinggang. Nah, kalau ikat pinggang kayak gini, ini juga dari Kalau itu dari kayu. kayu ya. Ini kayu. Udah tahu dong kayu. Kayunya beragam ya Mbak. Iya. Jadi makanya mana ya? Gimana oke oh ya. Oh. Orang suka bergaya, ya bergaya kayak gini. Ser. Oke. Kalau yang ini terbuat dari apa, Mbak? Mbak, Iya. ngayal. Ini terbuat dari apa? Itu harganya Enggak, bukan. Ini yang kecil-kecil ini apa ya? sama dari kayu. Oh, kayu juga. Iya, Bayangkan pemirsa bagaimana cara pembuatannya. Ini kayu semua. kayu. Buangan-buangan kayu. Sisa. Iya, Didaur ulang menjadi sebuah ikat pinggang. ikat pinggang. Buat tabukin orang ya boleh. Oke. Pemirsa, terima kasih masih terus di warna-warni Inilah Indonesia dan masih dari Maharani Souvenir di mana tempat kita bisa temukan yang namanya kerajinan khas Gorontalo. Kalau tadi sudah ada kaosnya, kaos Gorontalo, kemudian kain kerawang atau kain karawo, juga topi khusus untuk pria dan juga khusus wanita. Ini lupa. Ini tikar, bukan tikar. Iya, dari bahan tikar yang biasa dibuat untuk tikar. Oke. Jadi ini buat gaya aja. Ini ya. Set. Bisa jadi modelnya. Ini adalah tas khas juga ya? Ini dibanderol berapa nih? Satu buat tas. Bentar ya. Satu tas ini. Isinya nggak bisa muat satu kepala. Kepala bayi maksudnya. Canda. Oke. Jadi semua adalah kerajinan. Masih kerajinan ya. Iya, cara Masih kerajinan khas dari Provinsi Gorontalo, provinsi termuda di Indonesia. Yang mana baru 10 tahun dia menjadi provinsi. Sebelumnya masih Kota Madia. Iya. Pecahan dari daerah Sulawesi Utara. Ya. Jadi kalau udah lihat tasnya, kemudian ikat pinggang, kemudian kerudung, Gantungan kunci. gantungan, Ada vas bunga yang terbuat dari kerang-kerang itu. ah iya, itu saya lupa. Kemudian juga ada tempat tisu, Tempat tisu. kain karao, kaos-kaos yang gambarnya lucu-lucu, karena memang khas dari Kaos Gorontalo wisata ya. Gorontalo. Kaos wisata dia, istilahnya apa? Kaos wisata Gorontalo. Soalnya Kaos. gambarnya beragam macam wisata. Jadi namanya kaos wisata Gorontalo. Nah, itu. Susah nyebutnya. Ya, kita udah lihat dan pemirsa tetaplah di warna-warni Inilah Indonesia. Kami akan kembali setelah kerajinan, kita akan melihat khas
lainnya dari daerah Gorontalo.